Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah adik-adik, silakan atur tempat duduknya dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Bagaimana kondisi adik-adik semua? Baik. Nah, baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Sandra Saputri. Hadir Bu. Kardiana. Hadir Bu. Susi Sulpiana. Hadir Bu. Oke, baiklah. Semua hadir ya. Hari ini kita akan belajar tentang bab 6, yaitu materi teorema Pitagoras. Ada yang tahu tentang materi teorema Pitagoras? Tidak ada Ibu. Nah, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan sedikit mata pelajaran yang berkaitan dengan teorema Pitagoras ini. Teorema Pitagoras ini erat kaitannya dengan mata pelajaran segitiga. Kalian tahu kan biadab atas segitiga? Tahu. Ya. Ada yang bisa mendefinisikan tentang segitiga? Segitiga mempunyai 3 sudut Dan 3 sisi. Ya, betul sekali, tepuk tangan untuk Hadiana. Segitiga memiliki 3 sudut dan memiliki 3 sisi. Jika kalian sudah pernah belajar tentang segitiga, otomatis kalian akan lebih mudah memahami tentang materi teorema Pitagoras ini, karena teorema Pitagoras ini itu berkaitan sekali dengan segitiga. Oke, baiklah. Adik-adik, mengapa kita perlu belajar tentang teorema Pitagoras? Karena teorema Pitagoras ini memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya yaitu kita bisa menghitung bidang miring dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kita bisa mengetahui panjang suatu bidang. Dan yang kedua, kita bisa menghitung siku-siku pada tembok. Manfaat teorema Pitagoras yang satu ini digunakan oleh tukang bangunan yang akan membangun tembok fondasi rumah. Apakah suatu bangunannya itu sudah berbentuk segitiga siku-siku, yaitu dengan sudut 90 derajat. Oke, baiklah, lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, adik-adik mohon perhatikan ya materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, karena ini sangat bermanfaat bagi adik-adik untuk materi-materi selanjutnya. Baiklah, adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu ada 2. Yang pertama, menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras, dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memeriksa kebenaran teorema Pitagoras dengan benar, dan yang kedua, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang 2 sisi diketahui dengan benar. Untuk materi ajarnya sendiri atau submaterinya itu juga ada 2. Yang pertama, memeriksa kebenaran teorema Pitagoras, dan yang kedua, menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Oke, baiklah. Baiklah, sampai di sini sudah ada bisa mendefinisikan tentang teorema Pitagoras? Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit pengertian tentang teorema Pitagoras sebelum kita masuk ke submateri kita. Yaitu teorema Pitagoras itu adalah suatu pernyataan mengenai relasi atau hubungan sisi-sisi dalam satu segitiga siku-siku. Ibu misalkan pada gambar segitiga di sini. Silakan perhatikan ya. Ini adalah gambar segitiga siku-siku. Ini adalah C, B dan A. Ini sudut A, C dan sudut B. Ini adalah sudut siku-siku.
siku-siku? Iya, betul sekali, 90 derajat. Nah, dari gambar ini kita bisa mengatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku jumlah kuadrat dari sisi tegaknya sama dengan sisi miringnya, sehingga bisa didefinisikan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jumlah ini ditambah ini sama dengan C atau sisi miringnya. Oke, sampai sini bisa dipaham? Bisa. Ya. Baiklah, kita lanjut ke submateri awal kita yang pertama tentang memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Silakan perhatikan slide yang ditampilkan. Di situ terdapat 3 gambar. Dari ketiga gambar ini kita akan memeriksa tentang kebenaran teorema Pitagoras. Perhatikan gambar pertama. Di gambar pertama terdapat 4 segitiga. Kita bisa menyusun 4 segitiga siku-siku pada gambar pertama ke dalam gambar kedua. Di sini gambar kedua terdapat persegi panjang, itu merupakan gabungan dari segitiga 1 dan segitiga 2. Begitu juga dengan segitiga dan segi 4. Begitu juga dengan segitiga 3 dan 4 kita gabungkan sehingga membentuk persegi. Kemudian gambar yang ketiga ini merupakan susunan dari potongan-potongan gambar pertama dan gambar kedua, sehingga kita peroleh, perhatikan slide berikutnya, yaitu tentang segitiga siku-siku. Nah, seperti yang Ibu jelaskan yang di sini, di situ ada gambar segitiga siku-siku. Segitiga di samping itu ada segitiga siku-siku, di mana panjang sisi siku-sikunya atau sisi tegaknya yaitu adalah A dan B sama dengan panjang sisi miringnya atau hipotenusanya. Sehingga teorema Pitagoras itu dapat didefinisikan pada segitiga siku-siku, yaitu jumlah kuadrat sudut siku-sikunya sama dengan kuadrat sisi miringnya. Ibu kasih contoh ya. Contohnya pada gambar segitiga ini. Di sini 5 meter, 12 meter, dan ini C atau yang ditanyakan. Sisi miring ini adalah sisi miringnya. Nggak lurus. Kemudian kita tentukan hipotenusanya atau sisi miringnya. Kemudian kita jawab, kita kasih masuk persamaan. Kita masukkan persamaannya tadi, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat ini kita misalkan di sini A, di sini B, dan di sini C. A kuadratnya berapa? 5. Iya, 5. Ditambah, mau dibesarkan suaranya adik-adik. 12 pangkat 2. Iya, 12 pangkat 2 sama dengan 5 kuadrat sama dengan Ada 5. iya 25 ditambah 12 pangkat 2 24. masa 24 104 iya 144 C kuadrat. Untuk menghilangkan akar 2-nya ini pangkat 2-nya ini kita ubah menjadi akar. 25 tambah 144 kayak berapa? 169, ya kan? Nah, sama dengan C. Akar dari 169 sama dengan 13. Nah, jadi panjang nilai C-nya atau hipotenusanya yaitu 13 meter. Oke, sampai di sini paham kan? Paham. Jangan cuma paham-paham nanti ditanya tidak paham. Kalau di akhir pertemuan nanti, di akhir materi nanti Ibu akan memberikan tugas kelompok. Oke, baiklah, kita akan masuk ke submateri yang kedua. Silakan perhatikan slide-nya. Di situ tentang menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah.
Teorema Pitagoras ini banyak kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Banyak bisa kita pergunakan jika kita mengetahui tentang teorema Pitagoras ini. Terlihat simpel untuk menghitung jaraknya, tapi ini pastinya banyak kita temukan di berbagai aspek kehidupan. Oleh karenanya teorema Pitagoras ini menjadi fondasi utama untuk materi trigonometri. Pernah dengar kan tentang materi trigonometri? Tentang sin, cos, cosecant? Iya. Teorema Pitagoras ini menjadi dasar perhitungan buat teorema-teorema lain yang ada di matematika, teruntuk dan terkhusus yaitu tentang tentang trigonometri. Tanpa trigonometri kita tidak akan punya banyak hal yang membentuk peradaban. Membentuk peradaban manusia sekarang, karena tanpa trigonometri tidak akan ada yang namanya sains, arsitektur, astronomi, ilmu kelautan, dan bahkan gak ada yang namanya rumah seperti tempat tinggal kita sekarang. Trigonometri itu bisa kita terapkan ilmunya untuk membuat sebuah rumah, dan juga bisa membuat mobil. Bisa kita terapkan dalam pembuatan mobil dan komputer dan berbagai macam teknologi modern yang bisa kita nikmati sekarang. Oke. Kembali ke materi tentang menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Pitagoras ini dapat kita terapkan di berbagai bidang. Kita bisa menentukan jarak dua titik pada sistem koordinat dan mengecek kesikuan benda dengan menggunakan teorema Pitagoras. Pada bangun ruang misalnya, dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita bisa menentukan panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang. Oke, perhatikan gambar yang ada di slide ini. Di situ kita dituntut untuk mengamati gambar yang ada di situ, yaitu setiap garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku dari dua sisi yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, sehingga kalian bisa menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, untuk mengukur panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik pada bidang koordinat, kita dapat menggambar titik-titik tersebut. Setelah itu, kita menentukan panjang setiap ruas garis. Misalnya diminta untuk menentukan jarak antara titik A, di mana titik A itu negatif 5 dan negatif 5,3 dan titik B 3,-4. Bagaimana kita dengan mudah menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius? Nah, perhatikan gambar A. Di sini, yang pertama kita harus menghubungkan garis A dan garis B. Kita tarik garis dari garis B ke garis A sehingga membentuk gambar seperti ini. Dan yang kedua, apabila kita tarik garis dari titik B yaitu negatif 5,3 dan garis A dan titik A yaitu di 3,-4 yang sejajar dengan sumbu Y dan sumbu X dan sumbu Y, maka kita bisa melihat suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya 7 satuan dan 8 satuan, sehingga kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan jarak kedua titik tersebut. Sampai di sini paham adik-adik? Paham. Silakan dipahaminya dengan baik-baik, karena nanti ibu akan memberikan LKPD yaitu kerja kelompok dan individu. Jadi kalau kalian tidak paham akan sulit nanti mengerjakannya. Baik, ini untuk contoh yang kedua. Perhatikan. Di sini ada contoh yaitu suatu hari Wahid dan Dani merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak tepat di sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wahid dan Dani adalah 15 km, sedangkan jarak rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Jika kecepatan rata-rata sepeda motor Wahid adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh Wahid antara menjemput Dani dan langsung berangkat sendiri ke pantai. Nah, kita akan membuat ilustrasi gambar seperti ini yang mudah dipahami.
Supaya kalian mudah pahami, bakal jelaskan di papan tulis. Nah, kita contohkan di sini adalah pantainya. Kemudian di sini adalah rumah Wahid. Dan jalan yang ke sini adalah di sini adalah rumah Dani. Dan ini adalah rumah Wahid. Ini adalah ilustrasi gambar yang akan kita jawab untuk menjawab soal yang Ibu bacakan tadi. Nah, berdasarkan gambar dapat kita ketahui di sini 15 km dan di sini 20 km. Ini adalah pantai. Kita akan menentukan selisih antara Wahid menjemput Dani untuk menuju pantai atau Wahid langsung ke pantai tanpa menjemput Dani. Berapa selisihnya? Nah, berdasarkan gambar kita ketahui total jarak yang ditempuh Wahid antara ke pantai adalah 15 km ditambah 20 km. 15 km ditambah 20 km sama dengan 35 km. Bagus. Nah, sehingga dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pantai adalah 35 km dibagi 35 km dibagi 30 km per jam. 35 km kita bagi dengan 30 km per jam. Sehingga ini kalau ke jam sama dengan, ada yang tahu? 1,67 jam. Atau jika jam 1 jam berapa menit? Ya, 60 menit. Ini 1 jam 60 menit. Berarti kalau 1,67 jam berapa menit? 70 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan Dani ke pantai untuk sampai ke pantai dari rumah Wahid ke pantai yaitu adalah 70 menit. Kemudian kita akan mengetahui kan jarak ini sama dengan 70 menit. Sedangkan jika Wahid langsung ke pantai, kita membutuhkan berapa menit? Nah, kita gunakan teorema Pythagoras tadi, yaitu 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan C. 15 kuadrat sama dengan berapa? 225 ditambah 400. Berapa 225 ditambah 400? Iya, 625 km. Akar dari 625 sama dengan 50 sama dengan 25. Nah, jadi kemudian 25 ini kita bagi 25 kita bagi dengan 30 menit. 30 km per jam. 25 dibagi 30 yaitu 0,83 jam atau sama dengan 50 menit. Nah, kita akan menghitung selisihnya. Nah, jadi 70 dikurang 20 sama dengan, jadi selisih antara Wahid menjemput Dani ke pantai dan Wahid langsung ke pantai tanpa menjemput Dani yaitu adalah 50 menit. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke,
Oke, baiklah, sampai di sini materi yang Ibu jelaskan. Sudah paham kan materinya? Paham, Bu. Ya, Ibu rasa memang kalian sudah paham karena ini baru konsep awal atau materi dasar tentang teorema Pythagoras. Baiklah, jika kalian sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan, Ibu akan membagikan kalian RKPD. Nah, RKPD ini dikerjakan secara berkelompok, waktunya cuma 30 menit. Nah, jika ada yang kurang dipahami, silakan kalian bertanya ke teman kelompoknya atau bertanya langsung ke Ibu ya. Baiklah, kita mulai membilang dari sebelah kanan. Silakan Hardiana. 1, 2, 3, 1, 3. Oke, baiklah. Yang membilang dengan angka yang sama silakan bergabung. Baiklah, Ibu akan membagikan RKPD-nya. Silakan dikerjakan dengan benar ya, dengan baik maksudnya. Oke. Waktunya cuma 30 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan dan semua anggota kelompok wajib untuk aktif dalam mengerjakan. Karena di akhir nanti Ibu akan membagikan tugas per individu untuk mengecek pemahaman kalian mengenai materi pada hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan ke teman kelompoknya atau bisa langsung ditanyakan ke Ibu. Baiklah, sampai di sini ada yang kurang dipahami? Ya, bagaimana? Ini kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Nah, kelompok 1 bagaimana? Jadi bertanya angka yang tidak Bagaimana ini untuk mendapatkan nilai B? Untuk mendapatkan nilai B-nya, kan kalau nilai C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau nilai B-nya itu C kuadrat dikurang A kuadrat. Ini untuk mendapatkan nilai B-nya. Sampai sini paham? paham. Oke, baiklah. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Silahkan dikerjakan dengan baik. Baiklah, karena waktunya sudah habis, ketua kelas Ibu minta tolong untuk mengumpulkan semua jawaban-jawaban per kelompok. Oke, terima kasih. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas individu untuk kalian kerjakan. Nah, silakan perhatikan. Silakan tulis tugas kalian. Sudah? Sudah. Nah, karena waktunya sudah hampir habis, tugas individu kalian silakan kerjakan di rumah. Minggu depan Ibu akan periksa. Baik, Bu. Oke, sebelum mengakhiri, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Hardiana. Pengertian teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah suatu pernyataan mengenai relasi atau hubungan sisi-sisi dalam suatu segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku jumlah kuadrat dan sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi-sisi miringnya, sehingga dari gambar berlaku persamaan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Hardiana. Selanjutnya masih ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Sandra. Manfaat dari mempelajari teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa menghitung bidang miring. Dengan menggunakan teorema Pythagoras kita bisa mengetahui panjang suatu bidang miring. Yang kedua, bisa menghitung siku-siku pada tembok. Tepuk tangan buat Sandra. Bagus sekali. Kalian bisa menyimpulkan materi yang Ibu ajarkan tadi, itu berarti kalian memahami apa yang Ibu
sampaikan kepada kalian dan jelaskan kepada kalian tentang materi kita pada hari ini. Mengenai teorema Pitagoras ini sangat wajib untuk kita pelajari karena selain untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, banyak juga manfaatnya untuk bidang pekerjaan, teknologi maupun di bidang sains seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi. Selain itu, materi Pitagoras ini jika kalian mengetahui atau menyimak dengan baik dan memahami dengan baik tentang materi ini akan nanti berlanjut ke jenjang berikutnya seperti nanti tentang pembelajaran teorema trigonometri. Ini sangat berkaitan, jadi jika kalian memahami akan dengan mudah kalian mempelajari nanti tentang tentang materi trigonometri. Baiklah, adik-adik, kalian harus tetap belajar dan belajar ya, semangat dalam belajar karena manusia itu sangat haus akan ilmu pengetahuan, dan jika kalian mempunyai banyak ilmu pengetahuan itu akan sangat berguna buat masa depan kalian dan buat kehidupan kalian di masa yang akan datang. Oke, baiklah, adapun materi aja atau submateri yang akan kita pelajari minggu depan itu ada 2. Yang pertama tentang menentukan jenis segitiga, dan yang kedua menemukan dan memeriksa triple Pitagoras. Nah, di rumah adik-adik silakan pelajari ya dan kerjakan tugas yang Ibu berikan tadi. Baik, Bu. Nah, minggu depan Ibu akan periksa dan langsung masuk ke submateri yang akan kita pelajari. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan jaga kesehatan kalian masing-masing karena kesehatan itu sangat penting bagi kita semua. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan kalian istirahat. Sore.